Halo, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi bahasa Jawa untuk asas semester 1 kelas 7. Persiapkan diri kalian, buku pendampingnya atau LKS-nya, buku catatan dan kisi-kisinya. Baik, ini adalah kisi-kisi soal sumatif akhir semester kelas 7 semester 1. Kita mulai dengan tujuan pembelajaran 3.3 yaitu memahami teks fabel. Kalian akan mengartikan kata sulit dalam teks Kancil Nyolong Timun di pilihan ganda di nomor 1 dan 2 dan juga di menjodohkan nomor 39. Jangan khawatir tentang bahasa Jawa yang dipakai di sini karena kalian butuh ketelitian. Jawabannya sudah ada di teks dan di buku LKS juga ada tentang Kancil Nyolong Timun ini di halaman 41. Ya, tipsnya jawabannya ada di situ, jadi kalian harus teliti. Baik, selanjutnya kisi-kisi berikutnya adalah mengidentifikasi bebasan di pilihan ganda nomor 3 dan 14 serta di esai juga ada ya. Apa sih bebasan itu? Bebasan adalah ungkapan yang memiliki arti kiasan dan pengandaian terhadap suatu keadaan atau sifat seseorang. Ya, contohnya diwenehi ati ngerogoh rembelo. Artinya apa? Diberikan sesuatu tetapi minta sesuatu yang lebih daripada itu. Emban cindek, emban ciladan. Embannya kok beda, satu cindek, satu siladan. Artinya apa? Artinya sesuatu yang berbeda, sesuatu yang diartikan di sini pilih kasih. Dan contoh lainnya ada di buku pendamping halaman 49 sampai dengan halaman 50. Baik, anak-anak kelas 7 semuanya. Selanjutnya TP yang 3.4 adalah memahami isi teks cerita pengalaman yang mengesankan. Nah, ini contoh pengalaman yang mengesankan atau menyenangkan, menyedihkan itu ada di materi halaman 50. Ya, jangan khawatir juga jawaban dari pilihan ganda semuanya ada di teks tersebut. Kuncinya adalah ketelitian kalian. Dan juga mengidentifikasi tembung tanduk dan tanggap. Apakah tanduk dan tanggap itu? Mudah sekali, tanduk itu adalah kalimat aktif, sedangkan tanggap itu adalah kalimat pasif. Tanggap berakhiran dengan P, berarti pasif. Begitu cara mengingatnya. Contohnya, kalimat aktif. Ratna nyiram kembang. Ratna menyiram bunga. Nah, di sini subjeknya di awal, ya kan? Kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif. Berarti objeknya diganti, dipindah ke depan. Kembang disiram Ratna. Mudah kan? Berikutnya adalah tujuan pembelajaran 3.1 yaitu memahami teks wacana naratif atau cerita. Di situ nanti ada soal yang menceritakan atau judulnya itu Jebule dan satunya lagi adalah Anak-anak Baik. Itu adalah cerita yang sudah ada di buku pendamping kalian ya. Jadi Ibu rasa kalian tidak akan kesulitan untuk memahaminya. Selanjutnya adalah menelaah teks piulang serat wulang reh pupuh gambuh. Jadi mocopat gambuh ini ada di dalam soal asas ya. Ingat, siapa yang menciptakan pupuh gambuh? Pakubuwono 4, mocopat 4 ya. Dan yang harus kalian ingat adalah 3 guru dalam mocopat itu, yaitu guru gatra yang artinya adalah jumlah baris di setiap bait, kemudian guru wilangan, jumlah suku kata di tiap barisnya, dan juga guru lagu atau
jatuhnya vokal terakhir. Nah, kalau pupuh gambuh berapa guru gatranya? Ada 5. Guru wilangannya, guru lagunya. Nah, jangan dilupakan. Contoh misalnya di baris pertama berbunyi sekar gambuh ping catur. Nah, baris pertama itu guru wilangan, guru lagunya berapa? Nah, kita pisahkan suku katanya. Sekar gambuh ping catur. Ada 7 dan vokal terakhirnya adalah U. Jadi guru wilangan, guru lagu gatra pertama adalah 7U. Kalau gatra terakhir berapa? 8O. Ya. Kalau nanti syairnya berubah, kalian tidak perlu bingung lagi, karena rumus dari guru gatra, guru wilangan, guru lagu, walaupun syairnya berubah, tapi gatra wilangan lagu tidak akan berubah, yaitu 7U, 10U, 12I, 8U, dan 8O untuk mocopat gambuh. Berikutnya adalah materi tambahan atau suplemen, yaitu tentang unggah-ungguh basa, sopan santun berbahasa, ada di halaman 10, yang pada intinya di dalam bahasa Jawa itu ada 2 bahasa unggah-ungguhnya, yaitu ngoko dan kromo, kasar dan halus. Tentunya berbeda ketika kita berbicara dengan teman yang sudah akrab, dengan teman sebaya, kita menggunakan ngoko nggak masalah. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang tua, dengan ibu, dengan bapak, dengan simbah, atau dengan orang yang lebih kita hormati, kita harus menggunakan bahasa kromo. Kata kowe itu bahasa ngoko. Nah, kalau panjenengan bahasa kromo. Kalau panjenenganipun jadi bahasa kromo inggil atau kromo alus. Kalau ada ipun-ipunnya itu pasti bahasa kromo alus atau kromo inggil. Berikutnya adalah tembung saroja. Tembung saroja itu menyangatkan, ya. Gagah prakoso. Kemudian edi peni, ayem tentrem, angkara murka. Nah, 2 kata itu sama sebenarnya artinya, tapi supaya menyangatkan digabungkan. Seperti itu. Kemudian tembung lingga dan andahan ini adalah kata dasar lingga, kata yang belum berubah dari aslinya, dan andahan itu kata berimbuhan. Ya. Melaku lingga, andahannya apa? Melaku-melaku, gitu ya. Maca membaca, andahannya apa? Diwaca. Udah kan? Nah, contoh lain banyak banget ada di halaman 9 dan 11 di LKS kalian. Berikutnya adalah tembung entar atau kiasan, makna yang bukan sebenarnya. Misalnya adus keringat. Nah, Bapak adus keringat nyambut gawe ning Jakarta. Apakah Bapak bermandikan keringat? Keringatnya diperes buat mandi? Bukan. Adus keringat artinya bekerja keras, gitu ya. Dawa tangane, tangannya panjang berapa meter? Bukan. Itu adalah dinamakan tembung entar. Berikutnya adalah tembung rangkep. Nah, tembung rangkep itu namanya rangkep berarti double. Contohnya ada di tembung saroja tadi, tidak masalah, sama saja. Kemudian sarangan aksara Jawa nanti akan kita sepil sedikit, dan saloka atau kiasan. Makna kiasan mengibaratkan sesuatu, gitu. Baik, ini adalah tentang isai. Kalian perhatikan nomor 41 sampai dengan 45. Yang harus kalian amati adalah 41 tentang unggah-ungguh bahasa. Biasanya kalian disuruh mengubah dari ngoko ke bahasa kromo. Kerjakan semampunya karena mungkin kalian ada agak kesulitan karena bukan bahasa ibu atau bahasa harian kalian, ya. Baik, anak-anak kelas 7, ini adalah aksara dasar yang 20 itu, ho sampai ngo.
Silahkan diamati, kelompokkan yang mirip supaya kalian lebih mudah mengingatnya. Aksara dasar ini dinamakan aksara legena atau legeno. Selanjutnya ini adalah pasangan aksara Jawa yang 20 tadi. Kalau di tengah harus ada huruf yang mati, makanya setelah huruf mati tersebut adalah menggunakan pasangan ini ya. Jadi harus dipraktekkan. Letaknya semuanya ada di bawah kecuali ada 4 huruf, yaitu ho, so, po, dan nyo ya. Dan ini adalah 5 sandangan suara. Jadi huruf hidup untuk i, e, u, dan o. Jadi kalau menulis siji harus ada sandangannya, namanya wulu, seperti sukun di atas. Nah, kalau menulis siji adalah sa, diberi wulu di atasnya, kemudian janya juga diberi wulu di atasnya supaya berbunyi siji. Contoh yang lain misalnya saget, sa, kemudian ga dikasih pepet itu e ya. Kemudian da lalu dipangkon supaya huruf D-nya ini mati. Saget. Nah, contoh lainnya ada di halaman 45 sampai dengan di halaman 75 sampai dengan 77 di buku LKS kalian. Dan demikian pembahasan singkat kisi-kisi bahasa Jawa untuk asas kelas 7. Semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar dan besok hasilnya hasil yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.